Orang dari OI. OI, Gairul. Organ hilir. Calon ketua. Jangan gini Pak. Gila salah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami dari Juhairul dari OI. Tidak perlu banyak yang diomongkan ini Pak. Dulu kita sudah membentuk UPBB. UPBB kali kami itu UPB Jaya Mandiri. Pertama pembentukan UPBB tidak salah. Aku juga pergi waktu Pak Sugeng ketua kan. Tahun 2013 lah kira-kira ini. Nah jadi aku juga sudah ikut di situ dalam UPBB. Di dalam UPBB itu di OI terutama. Waktu itu sudah gencar-gencarnya nih, sudah ditetapkan aturan segala macam. Sampai sudah persen. Jadi masalah UPBB itu sampai sekarang ini tidak ada majunya. Tidak ada majunya. Terus harga getah ini, harga karet ini sekarang jauh turun. Jadi monggo itu benar kata Pak ini tadi juga. Banyak kebun itu tidak disadap. Banyak alih fungsi gawe. Memang lagi tebu kata dia lagi. Nah, gaya tebu harian ini. Alih profesi ke kebun. Iya, di sana itu ada kebun tebu. Jadi banyak yang gaya tebu daripada nyadap karet. Karena hasil per hektar itu tidak sesuai dengan hasil gaweannya. Iya, tidak ada masalah 1000 sehari tidak ada Pak. Nah, itu memang dikitnya hasilnya. Satu penyakitnya gugur daun itu tidak berhenti, tidak sudah kan. Sampai sekarang gugur daun. Keduanya ya mungkin kurang pupuk tadi. Jadi hasilnya dikit kan. Jadi dari petani tadi lah ini alih fungsi tadi. Gaya tebu dianya nebang tebu itu seharian itu nyampe gaji 250-300. Nah, jadi disitulah perbedaannya. Maka itu karet ini sekarang ini kalau di dusun itu dari 50 ton, adalah kalau cak 20 ton lagi sekarang. Separuh ya. Separuhnya itu, ya masih ada, cuma lah jauh kurang kan. Sampai Juli ya. Gajinya di bulan Juli. Iya. Nah, jadi itulah kurasa yang bisa disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, organ hilir sekarang musirawas tapi petaninya jangan petani. Silakan. Pak apa namanya? Eko. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Saputra, warga Desa Harapan Makmur, SP 9 HTI, Kecamatan Moralakitan, Pak. Mengingat Aprindo ini seperti kalau sebagai kami masyarakat HTI memangnya penting Pak, karena melihat situasi wilayah HTI merupakan konservasi banyak haji perusahaan yang mungkin tidak bisa ditanam sawit. Tidak boleh. Nah, saat ini juga masyarakat karena kurangnya dukungan dari pemerintah, dari asosiasi, sehingga untuk menghasilkan kebun karet yang berkualitas belum tercapai. Akhirnya ujung-ujungnya seperti apa yang dikatakan bapak-bapak sekalian, melihat banyak penyakit, 1 hektar cuma menghasilkan 7 kilo. Nah, itulah kami selaku masyarakat, saya memohon ke depannya Pak, untuk wilayah hati ini Pak ya, karena banyak lahan Pak wilayah. Seperti kan karena dari PS yang kami ajukan intinya tidak boleh menanam sawit, harus hijau. Tapi HT ini bibitnya juga kadang-kadang bibit alam. Iya Pak. Iya. Pak Sugeng tahu aja itu. Karena ini Pak Sugeng ya. Sekarang ini HTI kan status lahannya ini agak itu Pak dengan kehutanan dengan itu kan. Memang dianjurkan oleh pemerintah kemarin waktu kami dengan MKPH harus tanam dari pihak perusahaan juga dan juga tanam kayu-kayuan. Ya boleh karet tadi. Itulah kami sebagai warga selaku juga meminta bantuannya nantinya mungkinnya dengan Aprindo gimana caranya supaya menghidupkan minat lagi masyarakat kita di desa untuk bisa menanam dengan bantuan mungkin dari dinas perkebunan untuk dibina lagi lah Pak. Dan dengan masalah status lahan, kalau Bapak tadi status lahan yang boleh tanam sawit mungkin sawit beliau. Karena di hati kan banyak Pak sekarang ini yang lahan-lahan tidak bisa dikelola oleh tanaman sawit seperti konservasi yang begitu. Kalian mengingat hati ini kan lahannya konservasi Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak. HTI ini kan
dulu pernah heboh bibit palsu. Ya ternyata memang dibantu tuh memang tidak ada, bukan bibit ini, dia untuk hutan. Karena dia wilayah buffer zone, Pak. Iya. Jadi yang bisa dikelola masyarakat, tapi untuk kayu-kayuan agar tidak merambah yang memang ke yang lain. Ini, ya. Betul. Ya itulah jadi kesimpulan dari beberapa pembicara tadi bahwa memang Apkarindo ini diperlukan untuk menyuarakan suara dari petani rakyat yang memang saat ini kita lihat memang kenyataannya kurang perhatian dari pemerintah, yang pertama. Yang kedua juga banyaknya karet-karet yang tua yang ini perlu kita suarakan, karena untuk petani sendiri secara swadaya ini akan sulit untuk melakukan permajaan tanpa dukungan dari pemerintah. Nah yang ketiga ya memang jadi momok sampai sekarang, penyakit gugur daun ini kan sampai sekarang belum ada obatnya, hanya bisa mencegah. Jadi jangan sampai merambah kemana-mana, itu hanya pencegahan, tapi obatnya belum. Nah inilah mungkin kita sepakati Pak Haji, kita bentuk Apkarindo ini, berarti memang penting. Mana Pak Haji? Aku boleh tambah? Silakan, ada tambahan. Ahmad Nurdin dari Pelawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan sama. Dari siapa Pak namanya? Ahmad Hairudin. Ahmad Hairudin. Nah, kalau desa Pelawai Pak. Itu mana? Kecamatan apa? Kecamatan Witis dulu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Pernyataan bapak-bapak tadi aku nilai sama. Satu wali provinsi, gugur daun, ya, mabe. Nah, Pak Sugeng mungkin pernah ke kebun kita. Itu kalau usia daun karet itu kan 11 bulan. Nah, alhamdulillah kami pernah ada gugur, tapi dengan perlakuan organik. Sudah itu BPS Sumbawa pernah mengajari kami, tapi kami perlakukan dengan secara teknis, mereka membimbing kami. Namun perlakuan di lapangan kami lakukan dengan organik. Itu 3 tahun bisa motong Pak. Maaf. Berikut setelah dilakukan itu sampai 35 kilo per hektar ya Pak. Fakta di lapangan. Nah jadi pernah kita bukan ngomong enggak, pernah kita dinobatkan mau ke istana waktu itu untuk di bidang perkebunan karet secara organik, namun gagal karena COVID. Nah maksud tujuan dari Bapak yang membina kami kemarin PT Meko itu ingin menyentuh di Dinas Pertanian Pusat sedikit perlakuan tentang organik, karena fakta di lapangan sudah ada. Itu berbagi gitu ya. Jadi mudah-mudahanlah nanti kalau kita sepakat sejalan, kita bentuk ini, kita suarakan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita minta tanggapan dari Puslit. Boleh Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini para sepuh-sepuh ini Pak Izin Pak Tijo, Pak Haji Sugeng, Pak Rudi, Pak Asmudin dan bapak-bapak lainnya ya, termasuk dari SNV juga. Memang saya bisa dibilang mudah untuk mengikuti perkembangan tentang petani karet ini, karena saya sendiri bekerja di pusat penelitian karet itu di tahun 2012. Tapi dari situ saya mengenal Pak Rudi, Pak Sugeng, Pak Tijo ya. Jadi terkait dari apa yang disampaikan bapak-bapak tadi, memang itu menjadi catatan bagi kami di bidang riset Pak ya. Di bidang riset itu masalah tentang produktivitas yang pertama tadi disampaikan. Produktivitas tanaman karet hari ini kan sudah harganya cenderung menurun, cenderung lemah, kemudian produksi juga rendah. Nah memang di pusat penelitian karet sendiri, bolehlah cerita sedikit ya Pak, mohon izin. Kita punya pengembangan klon seri terbaru, itu seri 400, seri 500, tapi memang belum dirilis, masih dalam tahap riset, dan ini memang sudah dicoba untuk dibuat nantinya produksi tinggi, tahan terhadap penyakit, tahan terhadap kekeringan, dan mudah-mudahan nanti kalau memang adanya kerjasama dengan ini kerjasamanya dengan salah satunya dengan Rubies, dengan Sirat,
juga dengan untuk penyakit dengan satrep Jepang itu nanti tindak lanjutnya kita akan membuat demplot Pak untuk uji klon-klon baru ini nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang akan di follow up juga dengan berdirinya Apkarindo nanti ke depan. Nah, untuk penyakit pestaloptiosis sendiri juga memang sampai saat ini seperti dikatakan Pak Rudi tadi ini juga masih dalam tahapan riset karena memang lebih kepada pencegahan dengan pengasapan ke tanaman itu Pak. Dan memang yang sampai hari ini yang saya tahu Pak, walaupun saya sebenarnya spesialisnya di sosial ekonomi Pak, bukan di bidang penyakit, itu tanaman karet itu memang juga butuh pupuk. Walaupun kadang-kadang kita berpikir tidak dipupuk pun tidak masalah kan. Tapi kan kalau dia dipupuk sama kayak kita Pak, diberi makan sehat jadinya itu kan. Sehat dimasuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi yang terakhir terkait bokar organik. Saya ikut itu Pak, kebetulan 2012-13 itu Pernah turun? Medco itu Ya, saya turun ke lapangan. Saya masih baru tapi almarhum Bu Nancy waktu itu sama Bu Muji yang mendampingi Medco itu dibuat demplot di desa-desa Iya, kan, desa kita kan. waktu itu. Ada bahkan sampai ada kandang ayamnya, ada ternak kambingnya, ada kolam ikannya waktu itu Pak. Jadi dibuat demplot karet yang terintegrasi dengan ternak juga waktu itu kan. Memang itu bagus Pak. Namun ini mindset kalau kita akan mengubah petani ke arah organik ini memang perlu upaya yang lebih Pak. Kalau dibilang hal baru bukan hal baru ya Pak Sugeng ya. Ini hal lama. Tapi hari ini problema yang sudah ada pun masih menjadi tantangan untuk petani sendiri. Tapi kalau akan dimulai sebagai percontohan saja saya rasa bisa itu Pak. Nah kemudian terkait kelembagaan, kebetulan riset S2 saya kemarin Pak Rudi tahu mengenai UPPB, Pak Sugeng juga tahu. Memang di situ Pak Haji dari adanya asosiasi UPPB ini memang sangat membantu petani ya dari sisi perbaikan mutu. Namun seiring berjalannya kalau kita melihat dari Permentan 2008 itu sampai dengan 2000 data saya kemarin sampai 2023 itu memang secara jumlah bertambah, secara kuantiti UPPB itu terus bertambah. Tapi dari sampling data yang saya dapat hasil wawancara baik yang di Jambi, di Riau maupun di Sumsel, memang untuk dinamik untuk kemandirian UPPB-nya sendiri justru tidak mengikuti dengan jumlah bertumbuhnya UPPB. Itu tadi Pak Asmudin bilangnya dulu 200 ton, hari ini hanya 70-an ton. Dan akhirnya anggota juga banyak yang keluar. Nah, harapan kita dengan adanya Apkarindo ini itu tidak hanya petani yang sudah bergabung di UPPB, tapi juga ada petani yang memang dia tidak bergabung di UPPB itu akan bisa nanti tergabung di Apkarindo ini kan. Mungkin itu saja Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.